Gubernur Bali Wayan Koster resmi membuka acara Rembuk Nasional dan Rapat Pengurus Pusat Pleno atau RP3 ke-1 Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI di Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung. Kegiatan Rembuk Nasional APTISI yang mengusung tema Menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, digitalisasi berbasis blockchain, tantangan masa depan, dan reformasi pendidikan tinggi. Rembuk Nasional dan Rapat Pengurus Pusat Pleno RPPP ke-1 Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia APTISI di Nusa Dua berlangsung selama 3 hari mulai dari tanggal 1 sampai 3 Juli 2022 dengan dihadiri 2.500 peserta pimpinan perguruan tinggi swasta di Indonesia yang terdiri dari rektor, ketua, dan direktur. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian pembangkit perekonomian Bali pasca pandemi COVID-19. Dalam sambutannya, Gubernur Koster mengucapkan terima kasih kepada APTISI yang telah memilih Bali sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan RPPP ke-1 APTISI. Pertemuannya dengan APTISI kembali membangkitkan memori pengabdiannya yang sempat menjadi dosen kalkulus, statistik, dan metode research di STIE Perbanas Jakarta, Universitas Pelita Harapan Tangerang, dan Universitas Tarumanegara setelah lulus di Institut Teknologi Bandung ITB. Sekaligus mengenang kembali keterlibatannya di dalam membenahi dunia pendidikan di Indonesia saat masih menjadi anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan dengan menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ia mengucapkan terima kasih karena APTISI telah berkontribusi dalam memulihkan pariwisata dan perekonomian Bali yang sedang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Gubernur Koster berharap Rembuk Nasional APTISI ini menjadi momentum untuk memajukan pendidikan di Indonesia agar semakin meningkat kualitas layanannya termasuk mutu pendidikannya dan tata kelolanya secara konsisten. Sebab perkembangan pendidikan dulu, saat ini, dan ke depan mengalami ekosistem yang berbeda. Ada permasalahan dan tantangan serta dinamika yang berbeda dan harus mendapat perhatian dari segenap komponen masyarakat yang memiliki pemikiran dan komitmen terhadap pendidikan. Tidak cukup dikerjakan oleh pemerintah, melainkan dunia pendidikan ini juga harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. APTISI sebagai organisasi yang cukup besar dengan jumlah anggota yang paling banyak. Gubernur Koster berharap kepada pemerintah untuk melibatkan APTISI di dalam pembahasan kebijakan pendidikan untuk melahirkan suatu regulasi yang berkualitas dan akomodatif dalam perkembangan zaman yang dihadapi. Seperti berkembangnya teknologi digital dan berubahnya metode pendidikan di situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan sistem belajar dilakukan secara daring. Keterlibatan APTISI diharapkan mampu menghasilkan kebijakan regulasi untuk menjadikan pendidikan di Indonesia semakin efektif, efisien dengan tata kelola yang semakin baik dan berkualitas, serta memiliki daya saing agar mampu menghadapi perkembangan global di masa yang akan datang. Gubernur Koster menilai pandemi COVID-19 telah memberikan pembelajaran yang sangat baik untuk merubah tata kelola pendidikan di masa yang akan datang. Hal ini perlu menjadi perhatian semua di dalam merancang dunia pendidikan agar ke depan bisa bersaing dengan kualitas yang semakin meningkat. Menurutnya, pendidikan di Indonesia harus bergerak secara dinamis dengan terobosan dan inovasinya agar bisa mengikuti perkembangan zaman ini secara berimbang dan akomodatif, sehingga dengan demikian pendidikan di Indonesia bergerak secara dinamis. Bali Post melaporkan.